Gila. Halo. Oke. Ketemu lagi teman-teman di Ruang Ngobrol. Ini masih ada nih komik-komiknya. Karena di luar dugaan, kok banyak ya yang pengen diobrolin. Di 2 konten sebelumnya aja kita nggak banyak hal yang kita belum bahas gitu. Karena emang agak kaget juga sih Mas ya. Maksudnya gimana kok banyak ya? Banyak. Nah, terakhir itu kita sampai di turnamen kerajaan Kaisar gitu. Nah, akhirnya setelah petarung demi petarung bertanding, itu kemudian sampailah di pertarungan apa nih? Kita mau bahas pertarungan sama Sivan dulu. Sivan aja lah. Langsung ya. Nanti setelah itu saya mau bahas 4 orang yang final itu. Oke. Nah, jadi yang sama Sivan sih pada saat Chinmi bertarung sama Sivan, Chinmi sudah tahu ya bahwa Sivan itu dikendalikan oleh dokter siapa? Ada nggak ingat aku. Pakai kacamata gitu, saya lupa, maaf lupa namanya gitu. Tapi ini ahli jarum kalau nggak salah. Akupuntur Ya. Ahli jarum itu mau mencuci otaknya Sivan, dan Sivan Guru Sosu lagi sakit pada saat itu kalau nggak salah. Guru Sosu disakitkan disakitkan. Karena Guru Sosu disandra itu makanya Sivan bisa dicuci otak. Ya. Jadi di mata Guru Sivan, ahli akupuntur itu adalah Guru Sosu. Benar. Nah, Kaisar susah banget sih gini aja deh. Kaisar itu sendiri pada saat ngelihat pertarungannya itu dia sampai gemeter ya. Iya, karena hebat-hebat. Saking serunya. Seru banget gitu. Dan Kaisar itu kan emang juga ahli kungfu ya. Iya. Dia pendekar juga, tapi emang nggak selevel. Karena gitu. Kaisarnya ini unik, muda sekali. Kaisar itu muda sekali, ganteng, badannya ganteng. juga bagus gitu. Pertama kali ketemu Chinmi, orang Chinmi langsung dipukul. Gitu. Jadi singkat cerita, ini pertarungan terakhir teman-teman. Chinmi harus mampu menyelamatkan Sivan. Kondisi fisiknya Chinmi juga udah hancur-hancuran. Iya, dia lawan Tantan kan dia juga udah babak belur. Tantan hebat banget juga. Tapi Tantan ya karena memang ya dia mengakui ya kekalahannya gitu. Tapi uniknya gini, Chinmi kan punya jurus andalan, signature move-nya adalah kungfu peremuk tulang. Ya, sedangkan Sivan tuh punya jurus andalan juga namanya tongkat berpilin. Bukan, Sivan. Itu tongkat berpilin gitu. Nah, jadi dia gini cret, diputar. Tongkatnya, tongkat ngelawan tongkat aja dulu waktu Chinmi ngelawan Sivan itu hanya berakhir seri dengan tangannya Chinmi yang keluar darah. Iya. Gitu. Nah, ini Chinmi nggak pakai senjata kan, harus melawan tongkat berpilin, itu repotnya minta ampun. Kalau nggak salah lengan kiri hancur ya, kena kan? Iya, jadi dia pas karena ini udah kena. Habis itu Mas tak cariin gambarnya. Oh iya. Jadi saya cerita, Mas Daris nyari gambarnya. Jadi teman-teman, pada saat pertarungan terakhir ini semuanya udah habis-habisan. Sivan tidak bicara sama sekali karena dia sangat cool di sini karena dicuci otak dan memang benar-benar itu gambarnya. Emang benar-benar beringas si Sivan. Ya. Akhirnya di momen-momen terakhir ini pertama kali dalam sejarah Chinmi mengeluarkan kungfu peremuk tulang 2 kali. Beruntun, ya Riz? Karena satu-satunya yang bisa mengimbangi tongkat berpilin adalah kungfu peremuk tulang kan? Nah itu serem sih, maksudku gini. Gimana Chinmi dia ketika Sivan ngeluarin kungfu tongkat berpilin itu, dia ditahan pakai tangan, teman-teman. Pakai kungfu peremuk tulang. Iya, jadi ini kungfu peremuk tulang, otomatis saking kuatnya dorongannya tongkat, otomatis tangan kanannya Chinmi itu terlontar. Nah, Chinmi itu jeniusnya adalah mampu melihat peluang celah sekecil apapun. Itu hebatnya Chinmi. Iya. Jadi pada saat tangannya terpental gini, otomatis tangan kirinya dia bisa maju. Nah, inilah yang kemudian membuat orang-orang juga heran karena kungfu peremuk tulang itu kan menguras energi banget. Iya, karena itu kan tenaga dalam. Dalam, dan itu bukan hanya dua kali ini loh dia ngeluarkan kungfu peremuk tulang. Cuman ini kan 2 kali langsung. Iya, 2 kali langsung. Sebelumnya juga pada saat bertarung lawan Sivan dia juga ngeluarin. Nah, ini 2 kali langsung akhirnya. Nah, yang terakhir inilah yang menjadi penentu ya. Kemudian membuat Sivan nggak sadar diri kalau nggak salah. Iya, terlontar sih. Nah, itu yang bikin dia jadi pemenang kan di situ. Nah, habis itu kemudian itu maksudnya bagaimana heroisme Chinmi. Kalau nggak salah Tantan justru membantu mengungkap Tantan nyelamatin anaknya Jenderal Olin. Soalnya kan di sini Chinmi itu udah anaknya Jenderal Olin disandra, dia disuruh kalah. Dia dia tuh mengulur waktu sampai Tantan berhasil nyelamatin. Wah, udahlah pokoknya ini di pertarungan final tuh bebannya Chinmi itu luar biasa banyak. Dan nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Nah, Kaisar habis itu dikasih tahu semua ya. Kaisar tuh sampai turun karena dia saking kan udah kalah tuh Sivan.
udah kalah, ya udah aslinya pembunuhnya itu udah aduh gak bisa. Tapi Kaisar sampai turun, kemudian dia karena dia saking terharunya sama pertarungan mereka berdua, dia turun untuk nyelamatin langsung. Dia turun, nah di sini dia Kaisar mau dibunuh. Di sini Cinwi pasang badan. Cinwi mau udah dekat, jarum ya? Mau dilempar jarum, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Cinwi langsung street kena ini. Kena ini semaput. Nggak semaput sih. Nah habis itu Sivan juga berperan. Pas mau lemparan kedua, dipegang tangannya. Nah Kaisar langsung sadar. Berarti dikendali ini. Gitu. Maksudnya ada yang nggak beres lah. Ada yang nggak beres nih. Gitu. Nah, tapi buat saya juga bahwa Kaisar ini kan kalau di Cina kan memang simbol ya. Jembatan antara langit dan bumi ya. Dan jarak rakyat sama Kaisar tuh nggak beda jauh sama kita sama Pak Jokowi yang presiden. Iya. Jauh bedanya. Tapi unreachable lah. Jadi bagaimana seseorang itu cuman melihat Kaisar tuh udah kayak tertinggi ya. Tapi kan Kaisar tuh tahu persis bahwa yang dilakukan Cinwi menang itu bukan menang tipis. Karena memang Cinwi itu sebetulnya karena udah diikutin dari awal, ini orang handicapnya udah gede banget. Udah gede banget meskipun 4 petarung terakhir itu memang hebat. Iya, Siba sama pakai Sivan yang dua kaitan ya. Pakai kayak pengait itu keren bangetnya. Arc ini kenapa kalau kita kemarin nggak bahas kemudian dibahas lagi padahal nggak nyampe ini. Tapi kemudian nyambung sih. Kemudian nyambung bagaimana akhirnya 4 orang ini yang kemudian di-establish. Karena saking berkesannya kepada pembaca, makanya kemudian dipanggil lagi di akhir cerita. 3 orang? 4 ya? 4. Awalnya gini, ini ada cerita baru sih. Jadi awalnya tuh karena 4 orang ini populer ya, Siba, Cuma satu yang ganteng. Nah itu dia Mas, itu dia kenapa kok dia nggak dimasukin. Iya. Karena dinamika karakternya nggak ada. Nggak ada, benar. Dan ini, selain itu Siba itu, dia udah dewasa, udah matang sebagai karakter, dan tujuannya kan menyelamatkan adik ya. Sedangkan Sivan sama Tantan mereka itu masih nyari jati diri. Makanya kenapa kok 3 orang, dan kalau nggak 3 ini nggak bisa jadi kayak gini. Iya. Karena emang pertama mereka juga chemistry-nya dapat. Karena Siba itu serius. Benar. Jadi kalau ada dia flat nanti. Makanya bener. kenapa kok Siba dalam tanda kutip dikorbankan sama Takeshi Maekawa untuk kepentingan dinamika karakter dan pertumbuhan. Dan berhasil banget. Nah, setelah selesai dari turnamen, nama Cinwi jadi makin gede, langsung dilihat sama Kaisar dan Jenderal Olin. Jenderal Olin ini adalah jenderal nomor 1 kan di kerajaan Cina. Nah, kita beranjak ke chapter selanjutnya. Ini lumayan jauh jaraknya, terbitnya tuh lumayan jauh karena Takeshi Maekawa ini perfeksionis banget. Untuk menciptakan gambar demi gambar, panel demi panel, itu bahkan dia pakai bikin model 3D. 3D-nya tuh bukan hanya komputer, tapi bener-bener maket, teman-teman. Maket. Makanya kenapa kok pertarungan di Cinwi itu bisa fluid, bisa berasa real dan nggak godly itu loh. Iya. Kadang-kadang kan kungfu agak nggak masuk akal gitu kan. Tapi ini nggak, ini bener-bener ini tuh applicable. Yes. Saya dulu pernah belajar pas kecil tuh pernah nyoba-nyoba. Jadi latihan terus tuh, tapi namanya juga anak kecil. Salah satu alasan saya pengen belajar pencak silat dulu pas ketika masih kecil adalah karena baca ini. Baca kungfu. Karena baca kungfu. Karena emang beneran pengen, kalau anak-anak pengen baca. Nah, di sini Cinwi dipanggil, diutus ya? Sebenarnya kalau sebentar ya, menurut saya pribadi ini adalah fenomena umum ya, bagaimana komikus yang karyanya udah melekat dengan karya tertentu, dia jadi karya lainnya itu jadi nggak sebagus karya sebelum karya dibandingkan. Atau nggak dipandang seperti. Makanya kemudian mungkin ini adalah dalam tanda kutip upaya milking ya. Upaya milking, tapi yang bagus. Tapi karena emang soalnya setelah ini ada lagi Legends gitu loh maksudku. Gini. Milking itu kan sebenarnya segala sesuatunya udah selesai dan nggak punya potensi atau nggak perlu potensi untuk dilanjutkan. Nah, sebenarnya ceritanya kan juga udah sampai di titik tertinggi. Dalam artian dia Hildarin udah selesai, dia secara pribadi udah matang. Nah, ini kemudian dia udah jadi kelas kerajaan juga, makanya sebenarnya ini adalah cerita yang mungkin nggak perlu. Tapi ketika saya baca itu sebenarnya pas baca juga pertama kali kan,
no ini ngapain toh? Maksudnya Chinmi ngapain lagi? Dan awal-awal beneran berasa. Bener. Apa sih kok tiba-tiba ditugasin ke kuil Korin? Nggak penting. Padahal itu tuh kejadian maksudnya otonomi sendiri kan. Maksudnya ini ada 2 cerita teman-teman, 2 cerita di sini. Tapi panjang ya, 2 cerita tapi panjang. Panjang. Dan aslinya kan 20 volume nih. Iya. Nah, iya benar sih, maksudnya buat apa mengatasi konflik di sebuah negara bagian. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi Riz, berdasarkan penjelasanmu barusan, aku nggak merasa ini milking karena di arc terakhir original setelah pertarungan itu kan kita akhirnya baru tahu bahwa levelnya Chinmi itu baru menang pertarungan. Artinya skala negara itu butuh orang yang mampu untuk ditugaskan demi nama negara. Iya, itu kan dia. Gitu. Makanya kemudian akhirnya kan Maekawa kan membuka itu kan. Tapi itu kan maksudnya kayak cerita yang baru kepikiran, bukan plotting ya. Dia nggak ngerancang dari. Tapi pinternya Maekawa juga gitu, nggak sekedar ditugasin, jadi dia emang harus membuktikan diri untuk dia seorang diri menyelamatkan negara dalam tanda kutip. Baru kepikiran sih, kayaknya Chinmi ini kita lompat sedikit ke superhero Amrik, ini tuh kayak karakter Spider-Man. Artinya selalu terus-menerus oleh si kreator itu dikasih ujian dan cobaan. Bisa nggak dia lolos dari ini? Ya itu nanti dibahas di Legends. Ya, ada pembahasan khususnya di sana. Tapi kan kita bicara originalnya 20 volume New Kung Fu Boy itu ternyata pembaca seperti kita juga dikasih masih dapat bersenang-senang dengan Tantan dan Siva. Iya, gitu itu loh. Dia. Jadi arc pertama adalah arc Korin itu ngelawan Jenderal Boru. Ini musuh favorit saya karena dia dalam tanda kutip adalah karakter paling kuat di semestanya. Chinmi adalah Jenderal Boru. Jenius banget, gila. Itu beneran serem loh. Dan bunuh terus. Serem, bener-bener serem. Soalnya satu ini aja udah ngancurin orang nih. Setiknya itu paling gede di sini. Paling gede pas ngelawan Jenderal Boru. Bahkan ketika dia menyelamatkan angkatan laut. Ya, enggak. Jumlahnya aja yang banyak. Tegangnya nggak nyampe. Tapi soalnya setelah baca Jenderal Boru itu tegangnya nyampe. Gila. Ini bener-bener butuh beberapa volume untuk ngalahin Jenderal. Dan tidak cuma Jenderal Boru ya. Di sini juga ada Sobi. Sebelum Jenderal Boru. Sobi itu juga kuatnya nggak masuk akal juga, lincah banget. Mungkin secara spek dia setara sama Chinmi. Tapi lincahnya gila. Tapi kalau Jenderal Boru itu sudah jauh di atas Chinmi. Jauh. Chinmi hampir bisa dibilang Chinmi nggak ada apa-apanya teman-teman dibandingkan Jenderal Boru. Karena semua serangannya Jenderal Boru tuh hampir nggak pernah, kecuali terakhir-terakhir ya. Nah ini hampir nggak pernah yang gitu, nggak pernah. Ya dia nyantai aja. Jurusnya Jenderal Boru itu cuma satu. Tangan baju besi ya? Baju besi. Karena dia mampu meningkatkan potensi tenaga dalamnya. Tenaga dalamnya tuh jadi di luar. Jadi kayak armor. Jadi dia diapa-apain ya kuat. Iya. Gitu. Dan ini yang kemarin kita bahas berbeda. Mungkin sampai agak overlap sama Odo. Jenderal Boru ini yang dia bisa melihat. Iya. Bahkan dia bisa kungfu peremuk tulang. Kungfu peremuk tulang dan Dewa Petir. Dan Dewa Petir ditiru sama Jenderal Boru. Chinmi kan sampai desperate ya. Cuman ini bagusnya Chinmi karena dia udah melewati banyak Dan Jenderal Boru juga kaget. Biasanya orang kalau udah kutiru, dia pasti langsung gini lebih tepatnya biasanya pembela diri yang melawan aku levelnya belum sampai babak belur kayak Chinmi, itu udah ngerasa nggak mampu untuk melanjutkan, udah nyerah. Dan ketika udah ditiru jurusnya, dia udah langsung patah semangat. Nah ini orang kok udah kutiru, udah babak belur, masih nyari celah kayaknya aja. hopeless, tapi matanya tuh nggak pernah soalnya dalam diri pancaran matanya Chinmi tuh nggak pernah surut. Dibandingkan patah semangat, dia marah karena ngelihat dia Boru pakai kungfu peremuk tulang dengan postur tubuh gede, tenaga dalam lebih gede, otomatis lebih kuat. Tapi Chinmi bilang darahnya nggak nyampe. Aku belajar ini sampai guru Sosu mati, guru Yosen mati loh demi menurunkan ini. Jadi ini instan nih. Ini instan, nggak mungkin. Aku tetap lebih jago kalau itu benar-benar dibuktikan dia tuh pakai itu kuat banget. Nah tapi yang menarik adalah Jenderal Boru ini nggak hanya hebat banget karena masa mudanya Jenderal Boru di dalam dunia bela diri. Harusnya teman-teman yang mampu bela diri mengerti ini, karena saya punya beberapa pengajar bela diri juga, teman-teman yang mengajar bela diri. Kan kita tuh ada aura. Pada saat kita berhadapan bicara sama orang, kita paham bahwa aura kita tuh lebih besar atau lebih kecil dari orang ini. Makanya ada orang-orang yang kayak ketemu orang tuh kayak tunduk gitu. Nah, Boru itu mampu melihat hal ini dari kecil. Jadi dia berhadapan, ingat nggak, Boru tuh pernah cerita masa lalunya dia. Dia berhadapan sama orang, baru
gitu aja sama Boru, orang tuh udah ketakutan. Iya. Gitu. Nah, itu yang dia gunakan ke Chinmi, tapi Chinmi tambah gede. Nggak terpengaruh, makin gede pancaran tenaganya Chinmi. Makanya gitu. kok kenapa arc ini tuh bagus banget secara enemy juga lebih keren dan ini adalah nyelamatin negara. Jadi dia revolt loh. Chinmi ini membantu pemberontakan loh. Yes. Jadi bener-bener apa ya, underdog banget. Itu yang keren. Dan ya Chinmi Lady Killer ya, dia di mana-mana selalu. Jadi ini pertama, mungkin ini sampai sejauh ini satu-satunya ya momen di mana Chinmi itu hampir tidak mampu bergerak lagi. Iya, hanya di sini. Baru di sini. Baru di sini. Makanya kemudian arc setelahnya itu agak kebanting karena apa ya? Bener-bener Jenderal Boru itu nggak bisa. Ya, akhirnya kita menikmati trio ini kan. Beda-beda yang beda treatmentnya. Sedikit lagi tentang Jenderal Boru. Ironisnya, keadaan yang luar biasa membingungkan dan menyakitkan buat Chinmi tidak membuat Jenderal Boru mati. Iya. Jenderal Boru itu matinya karena apa? Bunuh diri. Saking Jenderal Boru tuh nggak mau ngelihat dirinya tuh ada orang yang lebih hebat dari dia, ya udah dia bunuh diri aja. Jadi matinya Jenderal Boru itu ketika dia udah kalah karena sama Chinmi dengan berbagai macam usaha. Nah ini loh, Chinmi itu orang yang beruntung. Iya. Ini orang yang beruntung banget dia. Nah itu keberuntungan, keajaiban hanya datang kepada orang yang berusaha. Nah, kan gini, keberuntungan hanya hanya menghampiri orang yang penuh dengan kesiapan, dan orang yang penuh dengan kesiapan itu akan mampu menjemput setiap kesempatan. Iya. Nah, itulah Chinmi. Nah, itu kemudian Jenderal Boru itu jatuh ke dia udah nggak bisa gerak nih. Dia belum mati. Iya. Dia tuh nggak mau ditangkap rakyat, dia nggak mau diadili rakyat, makanya dia mati bunuh diri. Padahal udah dikepung nih. Udah dikepung gitu. Karena daripada aku mati maksudnya ditangkap dipermalukan, mending aku mati sendiri. Itu harga dirinya sebagai seorang ahli bela diri. Nah itu makanya kenapa arc Jenderal Boru itu benar-benar arc yang kalau buat saya sampai sekarang pun merinding, masih arc terbaik Chinmi. Karena dari segi semuanya dapat, dari segi suspense-nya dapat, stake-nya tinggi sekali. Chinmi juga hampir mati di sini berkali-kali ya, nggak cuma sekali. Dan itu span ceritanya juga paling panjang, ada total 12 volume. Iya. Dari 20, 12-nya aja dipakai buat ini. 12. Pemberontakan Kanan namanya. Iya, pemberontakan Kanan. Ada wilayah otonomi di Cina itu yang namanya daerah Kanan. Ini bertahun-tahun nggak ngasih laporan ke kaisar, kalau nggak salah ternyata itu diduduki oleh sekelompok teroris lah ibaratnya kayak gitu. Chinmi kan dimintain tolong sama Jenderal Lin. Iya, karena nggak bisa ditembus nih wilayah. Enggak, Ding, dia dimintain tolong buat ngelihat kuilnya Iya, karena ada kemudian ketika pasukannya Jenderal Lin nyampe malah udah selesai semuanya gitu. Makanya kenapa kaisar semakin penasaran sama Chinmi. Nah, kemudian diundanglah untuk menyelesaikan masalah Angkatan Laut. Nah, itu kita nggak akan terlalu banyak bahas ini sih sebenarnya, karena poin paling menariknya adalah bagaimana trio Chinmi, Sivan, dan Tantan ini bersatu padu untuk mengalahkan banyak lawan sih sebenarnya. Menariknya sih tarung di lautnya itu. Nah, karena kapalnya udah mau hancur, jadi tetap bagus ya. Bagus. Dan stake-nya tinggi juga. Setelah Jenderal Boru ini emang cerita-cerita Kung Fu Boy itu cenderung menaikkan level bahaya. Iya, nah kayaknya sih nggak akan cukup juga. Nggak cukup juga kita bahas. Tapi ya kita sepakat ya bahwa kita nggak bahas Angkatan Laut ya, lebih lanjut. Tapi sebagai spoiler untuk konten kedepannya, pembahasan kedepannya tentang Kung Fu Boy, maka kita akan bahas Kung Fu Boy Legend yang stake-nya tuh jauh lebih gede dan Chinmi nggak pernah mengalami ini. Dan itu masih ongoing sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu panjang sih, kayaknya kita bakal pecah jadi 2 video juga deh, bahas buat Legends itu. Benar. Iya, karena memang ada 2 cerita juga yang tiga. 3 ya? Iya. Yang satu kecil sih. Iya, kecil banget. Tapi itu favorit sih, karena ada romance-nya. Iya. Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton dan ngikutin. Mudah-mudahan spirit kita juga nyampe ke teman-teman sih tentang Kung Fu Boy. Spirit ya. Sampai ketemu lagi.